Selamat sore bagi kita semua. Di sini saya akan membahas tentang quarter life crisis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audrey Walika Putri Bursitepu dari S1 Ilmu Komputer dengan NIM 201401131. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kecakapan antarpersonal. Quarter life crisis. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa kosong, kesepian, tertekan, namun tidak tahu harus melakukan apa? Bisa jadi kamu mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis menjadi istilah populer yang kerap dilontarkan saat kehidupan tidak berjalan semestinya. Biasanya menyerang seseorang di usia pertengahan 18 hingga 30 tahun. Quarter life crisis biasanya juga diikuti dengan munculnya rasa kesepian, cemas, bingung dengan tujuan hidupnya. Tak jarang pula seseorang menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosial. Sebenarnya, quarter life crisis ini adalah hal lumrah, apalagi di usia seperempat abad. Beban dan kehidupan pun menjadi bertambah. Quarter life crisis dinilai berdampak pada 86% kaum milenial yang sering merasa tidak nyaman, kesepian, bahkan depresi terhadap kehidupan. Terlepas dari itu, fase ini merupakan suatu hal yang penting untuk dialami seseorang. Salah satunya, untuk mengenali diri sendiri secara mendalam, serta mempersiapkan kemungkinan apa yang terjadi di masa depan. Akan tetapi, quarter life crisis bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Hal ini memang wajar dialami yang lagi transisi menuju fase hidup berikutnya atau fase dewasa. Makanya, penting bagi kita, kaum milenial, untuk mempersiapkan fase ini dengan baik agar menjalani hidup yang bahagia di masa depan atau masa yang datang. Menurut Fisher 2008, quarter life crisis merupakan perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang seputar relasi, karir, dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar usia 20-an. Quarter life crisis adalah tahap kehidupan seseorang menuju dewasa yang tak jarang membuat diri mempertanyakan tujuan dan arah hidup yang sedang dijalani. Ciri-ciri dari quarter life crisis ini yang pertama adalah merasa insecure terhadap masa depan. Yang kedua, tidak memiliki rencana hidup atau belum menyusun apa yang ingin dicapai atau to-do list untuk masa depannya. Kecewa terhadap diri sendiri, membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain, tidak merasa senang dengan proses yang sedang berjalan. Misalnya, seorang Budi mendapatkan prestasi yang gemilang, sedangkan Andi tidak memiliki prestasi apa-apa, sehingga Andi merasa insecure dan rendah diri terhadap Budi ini tersebut, sehingga ia menarik diri dari pergaulan yang Budi miliki. Padahal Budi ini tidak keberatan dengan pergaulan yang Andi miliki, yang ingin bergabung dengan pergaulan si Budi. Penyebab dari quarter life crisis yang pertama adalah tidak atau belum memiliki mimpi. Misalnya, ketika seseorang atau sebut saja A memiliki mimpi ketika kecil untuk menjadi seorang penyanyi, sedangkan ketika dia saat SMA, dia memasuki sekolah IPA dan tidak berlatih di klub bernyanyi ataupun paduan suara.
dan dia kembali berkuliah atau melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan di salah satu universitas dengan jurusan kedokteran. Dan dia juga tidak mengikuti klub musik atau klub bernyanyi dari fakultasnya itu sendiri atau universitasnya itu sendiri. Nah, dari di situ kan kita sudah tahu bahwa si A ini memiliki mimpi dan keadaan yang menyimpang atau berapa tidak berkesinambungan. Dia yang saat kecil ingin menjadi penyanyi, sedangkan proses perjalanannya itu tidak menempuh atau tidak mengikuti apa-apa seperti pelatihan bernyanyi atau klub bernyanyi atau paduan suara dan tidak mengikuti sekolah atau SMK untuk bernyanyi. Nah, itu kan saling bertabrakan sehingga tidak akan mungkin terjadi mimpinya itu. Yang kedua, bingung terhadap tujuan hidup atau manusia pelin-pelan. Nah, seseorang harus memiliki pilihan. Nah, di pilihan itu kita harus menetapkan satu yang ingin kita capai dan kita raih dan mengikuti alurnya sesuai passion dan minat kita sehingga kita dapat menikmati apa yang kita inginkan dan apa yang memang kita mau dari pilihan kita tersebut. Yang ketiga, over terhadap ucapan orang lain. Misalnya, sebelum kita memasuki perkuliahan di masa-masa akhir SMA kan, kayak kita memilih suatu jurusan. Misalnya A memilih jurusan ilmu komputer. Nah, beberapa orang kan kayak memiliki pro and kontra. Nah, beberapa yang mendukung jurusan si A ini, sedangkan beberapa orang tidak mendukung kayak bercakap di belakang si A ini kayak ngebilang ngapain masuk itu padahal memang maunya jadi penjaga warnet atau tukang perbaiki HP. Itu kan kayak opini itu kan tiap orang memiliki opini berbeda. Nah, sebagai si A ini seharusnya bisa menyaring apa opini-opini mereka, apa yang memang berdampak kepada mereka, dan membuang semua dampak negatifnya, menerima dan menerima opini yang positif. Nah, kita juga bisa memfilter atau bisa mengevaluasi setiap opini yang buruk terhadap jurusan yang kita pilih dan membuktikannya kepada mereka bahwa kita bisa mampu dalam jurusan yang kita pilih tersebut. Dampak dari quarter life crisis yang berlebihan, kita bisa mendapatkan yang pertama depresi akibat tidak memiliki rancangan hidup dan selalu berjalan di langkah itu saja atau tidak bergerak sama sekali. Yang kedua adalah frustasi karena kita tidak memiliki atau hanya berjalan di tempat, kayak kita kayak ngerasa kosong, kayak nggak punya tujuan hidup, kayak ngapain cuma kayak monoton gitu. Jadi kita juga merasa frustasi. Yang ketiga, kekhawatiran berlebih kayak kita kayak belum tahu apa nih apa rancangan kita. Nah, kita kan kayak mikir-mikir gimana sih rancangan kita untuk tahun ke depan atau 5 tahun lagi. Kayak kita khawatir dengan keadaan kita gimana, kayak melarat atau bahagia nggak sih gitu. Tahap mengatasi quarter life crisis. Yang pertama, ikuti passion dan melakukan perencanaan plus minus dan bandingkan dengan keadaan sekarang. Nah, misalnya kita kan kayak kita jadi jurusan ilmu komputer. Nah, passion kita mengikuti ilmu komputer. Perencanaan kita itu kayak kita ngebuat plan untuk 5 tahun ke depan nih. Kayak aku mau jadi seorang desain grafis. Berarti
kayak kita ngerencanakan apa aja tahap-tahap untuk mencapai desain grafis itu untuk 5 tahun ke depan, kayak kita harus bisa expert atau jago dalam suatu aplikasi pendukung software untuk desain grafisnya ini, dan mengikuti perlombaan yang mendukung portofolio desain grafisnya ini. Yang kedua, rintangan apa yang dihadapi untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, rintangannya itu kan kayak kita harus mempelajari atau selalu mengikuti tren ataupun keselarasan warna atau keselarasan vektor pada desain kita. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan setiap hari untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kita lakukan untuk mencapai target kita 5 tahun ke depan, kayak contohnya itu desain grafis yang tadi, kayak kita harus menguasai software pendukung seperti Adobe Illustrator dan maupun software desain lainnya. Atau kita harus selalu berlatih dan selalu melakukan evaluasi terhadap proyek yang kita buat. Masalah yang saya pilih dalam mengambil quarter life crisis ini, karena menurut saya quarter life crisis ini merupakan hal normal, tetapi banyak dari kita atau kaum remaja belum paham apa sebenarnya quarter life crisis itu. Nah, quarter life crisis itu kan merupakan fenomena yang biasa terjadi pada 18 hingga 30 tahun, yang ditandai dengan rasa cemas dan gelisah yang berlebihan yang terjadi pada kehidupan kita sendiri. Orang mengalami quarter life crisis ini biasanya memiliki kebingungan, tidak memiliki arah tujuan hidup, dan khawatir akan ketidakpastian dalam kehidupan di masa depan. Dari sosial media yang saya punya atau yang saya searching seperti TikTok, nah, beberapa remaja ini masih mempertanyakan apa sih tujuan mereka hidup, karena mereka merasa tidak bahagia, maupun ada beberapa keluarga mereka yang tidak mendukung mereka dari belakang atau menopang mereka, sehingga sudah banyak berita angka bunuh diri pada remaja itu semakin meningkat. Nah, setelah masalahnya ini, apa tujuan atau apa yang diharapkan dalam quarter life crisis ini? Nah, quarter life crisis ini kan memang harus terjadi, memang harus atau tahap yang kita miliki, karena itu memang terbukti ada di usia yang sekarang saya miliki atau teman-teman miliki. Nah, tetapi kita juga harus mengatasi dampak buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita akibat quarter life crisis ini. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan semangat hidup kita, sehingga kita tidak boleh berdiam diri dan harus bangkit dari keraguan. Selain itu, kita harus mengenal diri kita sendiri, karena menurut saya, siapa lagi yang kita harapkan selain diri kita sendiri untuk memotivasi kita dan mengevaluasi kita untuk menjalani hidup dan mengerti kehidupan yang sedang terjadi sekarang, seperti pandemi dan lain-lain yang sedang kuliah online memiliki dampak positif dan negatifnya. Nah, selain itu, kita jangan memendam masalah seorang diri, karena hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain. Dengan begitu, cobalah menceritakan masalah kita terhadap orang lain seperti orang tua, saudara, teman-teman, atau sahabat, maupun kepada Sang Pencipta. Kita juga harus berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena
Tuhan telah menciptakan manusia berbeda dengan satu sama lain, dan setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kita wajib fokus terhadap perkembangan diri kita dan memiliki rencana hidup kita untuk masa depan gemilang. Kita juga harus sadar bahwa manusia itu atau orang selalu silih berganti datang dalam kehidupan kita dan kita harus memahaminya. Apapun itu, kita harus melakukan aksi dalam kehidupan kita dan merealisasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sebutkan. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.